Pengertian Undang-Undang Dasar. UUD adalah hukum tertinggi yang menjadi landasan konstitusi dan pemerintahan Indonesia. Pentingnya Undang-Undang Dasar adalah menjamin stabilitas politik, hak warga, dan sistem ketaatan negara yang berdaulat. Yang kedua ada UUD 1945, 18 Agustus sampai 27 Desember 1949. Latar belakang dideklarasikan saat proklamasi kemerdekaan untuk membentuk negara merdeka. Kedua, ciri-ciri dan pokok-pokok. Singkat, mengandung Pancasila dan sistem presidensial. Yang ketiga ada sistem pemerintahan presidensial dengan kekuatan eksekutif di tangan presiden. Selanjutnya yaitu UUD RIS 27 Desember sampai 1949 sampai 17 Agustus 1950. Sejarah terbentuknya hasil konferensi Meja Bundar membentuk negara federal bersama Belanda. Struktur pemerintahan yaitu federal dengan presiden sebagai kepala negara dan PM sebagai kepala pemerintahan. Alasan beralih yaitu konflik internal dan tekanan nasionalis untuk kembali ke negara kesatuan. Selanjutnya ada UUD 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1999. Latar belakang dan tujuannya adalah menggantikan UUD RIS untuk bentuk negara kesatuan berbasis demokrasi parlementer. Lalu ada sistem pemerintahannya. Parlementer dengan pemerintahan yang memimpin dan presiden sebagai simbol negara. Lalu ada kelebihan dan kelemahannya. Fleksibel, tapi rawan instabilitas akibat pergantian kabinet sering. Lalu kembali lagi ke UUD 1945 dari 5 Juli 1999 sampai 19 Oktober 1999. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Soekarno membubarkan parlemen dan kembali ke UUD 1945 asli. Lalu pelaksanaan demokrasi terpimpin, pemerintahan sentralistik di bawah kontrol presiden. Lalu ada pada masa Orde Baru, stabilitas politik di bawah Soeharto tapi masih kurang demokrasi. Sekian dari saya. Selanjutnya ada UUD NRI 1945 dari 19 Oktober 1999 sampai sekarang. Reformasi dan amandemen 4 amandemen 1999 sampai 2002 memperkuat demokrasi dan desentralisasi. Perubahan sistem dari presidensial otoriter ke demokrasi multipartai dan otonomi daerah. Selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi modern. HAM, supremasi hukum dan permisahan kekuasaan. Dan selanjutnya ada penutup. Kesimpulan dari setiap periode UUD berkembang dari bentuk sederhana 1945 ke federal RIS. Parlementer UUD terpimpin order lama dan order baru hingga demokrasi reformasi, dan dampak perubahannya adalah meningkatkan stabilitas hak warga dan adaptasi terhadap kebutuhan zaman meski ada tantangan yang transisi. Undang-Undang Dasar atau UUD adalah hukum dasar tertulis yang menjadi sumber dari segala hukum di suatu negara. Di Indonesia sendiri, UUD berfungsi sebagai konstitusi negara yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, mengatur hubungan antara lembaga-lembaga, dan menetapkan hak dan kewajiban warga negara itu sendiri. Nah, kenapa sih UUD itu sangat penting bagi suatu negara? Jadi satu, menjadi pedoman dasar dalam menjalankan pemerintahan dan hukum. Dua, menjamin hak dan kebebasan warga negara. Dan yang terakhir, yang ketiga, menjaga stabilitas dan kedaulatan negara itu sendiri. Indonesia membutuhkan dasar hukum sebagai pedoman menjalankan pemerintahan negara yang baru merdeka. Ciri-ciri dan pokok-pokok Undang-Undang Dasar 1945. 1. Terdiri dari pembukaan dan batang tubuh 37 pasal. 2. Menetapkan sistem pemerintahan presidensial. 3. Mengandung nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. 4. Menegaskan kedaulatan rakyat dan bentuk negara kesatuan. Sistem digunakan presidensial. Presiden memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada rakyat. Presiden memiliki peran menjalankan pemerintahan dibantu materi-materi yang diangkatnya.
ketiga atau UUD Republik Indonesia Serikat yang bisa disebut RIS yang berdiri tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Terbentuknya dikarenakan pasca konferensi meja bundar atau yang bisa disebut KMB antara Indonesia dan Belanda disepakati pembentukan Negara Republik Indonesia yang biasa disebut RIS. Negara Republik Indonesia yang dikonstitusikan kemudian diberlakukan mulai 27 Desember 1949. Struktur pemerintahannya yaitu adalah federal, sebagai bentuk negara yaitu federal, kepala negaranya dipimpin oleh presiden, kepala pemerintahannya oleh perdana menteri, sistem pemerintahannya itu adalah parlementer federal. Alasan beralihnya karena sistem federal dianggap buatan Belanda untuk memecah bangsa Indonesia. Maka rakyat Indonesia meminta untuk kembali ke bentuk aslinya, yaitu sebagai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada UUD 1950. UUD 1950 diberlakukan setelah bubarnya Republik Indonesia Serikat atau RIS untuk membentuk sistem pemerintahan yang lebih demokratis dalam bentuk negara kesatuan. Sistem pemerintah menganut sistem parlementer di mana kekuasaan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri, sedangkan presiden hanya sebagai kepala negara. Dan kelebihannya adalah lebih demokratis karena rakyat diwakili oleh parlemen, dan kelemahannya kabinet sering berganti karena mosi tidak percaya sehingga menimbulkan instabilitas publik. Kembali ke UUD 1945, 5 Juli tahun 1959 sampai 19 Oktober 1999, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret 5 Juli pada tahun 1959 karena konstituente gagal membuat UUD baru dan sering terjadi penggantian kabinet. Nah, isinya itu ada 3, yaitu membubarkan konstituente, kedua memberlakukan kembali UUD 1945, dan yang terakhir meniadakan UUDS tahun 1950. Setelah itu diterapkan demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan berpusat pada presiden, pemerintah stabilitas, tetapi kebebasan politik rakyat berkurang. Nah, pada masa Orde Baru tahun 1996 sampai 1998, di bawah Presiden Soeharto, fokus utama adalah stabilitas, pembangunan, dan keamanan. Namun, masa ini juga ditandai dengan berkurangnya demokrasi dan banyaknya praktik korupsi. 6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 9 Oktober 1999 sampai dengan sekarang. Reformasi dan amandemen. Setelah tumbangnya Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki masa reformasi. Dalam periode ini dilakukan 4 kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 untuk memperbaiki sistem pemerintahan dan memperkuat demokrasi. Pokok-pokok perubahan yang pertama, ada pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Yang kedua, pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang ketiga, pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi atau yang disebut sebagai MK dan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Yang keempat, pengaruh hak asasi manusia atau HAM dalam konstitusi. Yang kelima, penerapan ekonomi daerah untuk pemerintahan. Perkembangan Undang-Undang Dasar di Indonesia bukan sekedar perubahan dokumen hukum, tetapi juga cerminan perjalanan perjuangan bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui berbagai periode, yaitu dari sistem presidensial, federal, kemudian parlementer hingga demokrasi modern. Bangsa Indonesia terus belajar memperbaiki sistemnya agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat reformasi. Saat ini, dengan berlakunya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, hasil amandemen, Indonesia diharapkan mampu untuk mempertahankan demokrasi yang sehat, menjunjung keadilan, kemudian serta memastikan bahwa seluruh warga negara hidup dalam keadilan, kesejahteraan, dan juga kedaulatan hukum.
Perjalanan Undang-Undang Dasar di Indonesia menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan selalu mengalami perubahan sesuai dengan dinamika politik dan kebutuhan negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 atau awal, menjadi dasar berdirinya negara merdeka. Yang kedua, Undang-Undang Dasar RIS memperkenalkan sistem federal. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar S 1950 menekankan demokrasi parlementer. Dan Dekret 1959 mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 dan menandai sistem terpimpin Orde Baru, membawa stabilitas namun mengorbankan kebebasan rakyat. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 1999 sampai 2002 membawa era baru demokrasi yang lebih terbuka dan keadilan. Dengan demikian, setiap perubahan Undang-Undang Dasar memiliki makna historisi dan politis yang memperkenalkan upaya bangsa Indonesia untuk mencari bentuk pemerintah yang ideal.